Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita kajian di malam yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam hidup kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian di malam ini adalah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai surat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'allaha wa athi'ur rasul. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Di sini Rasulnya ada tanda kurung Muhammad, karena Nabi Muhammad sebagai contoh Rasulullah. Jadi diciptakannya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah, pesuruh Allah, agar dicontoh untuk seluruh manusia, bahwa seluruh manusia wajiblah menjadi Rasulullah seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Apakah ada nabi lagi
Apakah ada Rasul lagi? Secara syariatnya tidak ada lagi Nabi setelahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi Muhammad secara zahiriahnya adalah khotamul anbiya, akhirnya para nabi. Jadi tidak ada nabi lagi kecuali Nabi Muhammad sebagai akhir dari akhirnya semua para nabi secara zahiriahnya, secara syariatnya. Akan tetapi secara hati, secara nyawa, secara jiwa, secara roh, dan secara hidup, maka manusia wajiblah mengembalikan nyawa, jiwa, hati, roh, dan hidupnya kepada Allah. Sehingga ketika sudah mempersembahkan lagi amanah-amanah yang diembannya, amanah-amanah yang diakuinya selama ini, setelah dipersembahkan lagi amanah-amanah itu, maka jadilah Rasul-Rasulnya Allah, menjadi utusan Allah daripada menjadi utusannya iblis dan setan di hatinya, daripada menjadi utusannya diri dan hawa nafsunya di hatinya. Inilah tanda bukti bahwa seluruh manusia itu adalah Rasul-Rasulnya Allah, ciptaan Allah, buatan Allah, yang dihidupi Allah. Tapi kebanyakan manusia di dunia ini tidak mau menjadi Rasul-Rasulnya Allah, tidak mau kembali kepada asal-usul dari mana ia diciptakan. Mayoritas manusia selama ini seolah-olah lahir dan jadi sendiri, hidup dan bergerak-gerak sendiri selama ini. Inilah tanda bukti bahwa kita semua selama ini, termasuk saya sendiri, enggan menjadi Rasulnya Allah, tapi lebih cinta kita selama ini menjadi Rasulnya diri kita sendiri, menjadi Rasulnya hawa nafsu kita sendiri, menjadi utusannya iblis dan setan yang selalu mensekutukan Allah selama ini, yang selalu mentiadakan Allah selama ini, yang selalu menggoibkan Allah selama ini di hati kita. Karena selama ini yang merasa ngaku yang paling wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya selama ini, ya diri kita sendiri. Inilah sebuah tanda bukti bahwa kita selama ini belum mengikuti, mentaati Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena kita selama ini tidak menyaksikan secara hak iman kita kepada uripe Allah. Yang kita saksikan selama ini hanyalah uripe manungsane. Seolah-olah hanya diri manusia kita lah yang punya hidup. Sedangkan Allah kita anggap mati, tapi tidak kita sadari. Apa bukti bahwa Tuhan
bahwa Allah selama ini kita anggap mati dan tiada serta goib keberadaannya di hati kita. Buktinya selama ini kita tidak rumangsa, kita tidak merasa bahwa kita ini dituhani Allah di dalam hati kita. Kita tidak merasa dikuasai Allah di hati kita selama ini. Buktinya kita selama ini tidak merasa diwujudkan oleh Allah selama ini. Coba kita hayati. Bila kita merasa diri kita ini, kewujudan, keberadaan diri kita ini diwujudkan dan diberadakan oleh yang ada, oleh Allah, tentunya ya Allah lah yang lebih wujud di dalam hati kita daripada kita sendiri. Itulah bukti yang nyata bila kita mengaku kita ini diwujudkan dan diciptakan Allah. Tapi apa kenyataannya? Selama ini semua itu hanyalah kiasan dan omong kosong wae. Kita merasa sebagai ciptaan, akan tetapi di dalam hati kita tak merasa sebagai ciptaan. Kita mengaku sebagai makhluk, akan tetapi aplikasi di dalam hati kita tidak merasa sebagai makhluk. Malah kita mengaku-akui, merasa di dalam hati kita bahwa hanya diri kitalah yang hidup, bahwa hanya diri kitalah yang wujud, bahwa hanya diri kitalah yang merasa berkuasa atas segala kehendak daya upaya aktivitas apapun yang kita perbuat selama ini. Inilah bukti-bukti yang nyata bahwa kita selama ini mematikan Allah, mentiadakan Tuhan, tidak bisa apa-apakan Tuhan sebagai Tuhannya seluruh alam semesta. Coba kita sadari bersama sahabatku. Bila Allah kita sangka tidak bisa apa-apa, bila selama ini Allah kita sangka tidak bisa berbuat apa-apa, bila selama ini kita sangka Allah tidak bisa menguasai siapa-siapa, yakni laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang tak bisa apa-apa? Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan yang tidak bisa berperan sebagai siapa-siapa? Bila yang berperan sebagai siapa-siapa hanyalah makhluk. Bila yang bisa menciptakan apa-apa hanyalah makhluk. Lalu bagaimana persembahan kita selama ini? Yang isinya hanyalah dusta-dusta belaka. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah. Maknanya kita belum selamat hati kita kepada Allah. Kita belum masuk agamanya Allah, agama yang lurus, agama yang pasrah, agama yang rela, ridho, mempersembahkan kembali bahwa hidup, bahwa badan, bahwa amal, bahwa semua ilmu yang kita punyai sesungguhnya bukan milik kita semua. Kita hanyalah kosong. Kita tak punya apa-apa. Kita tak punya sifat apa-apa. Kita tak mampu apa-apa dan tak mampu bersiapa-siapa. Itulah tanda bukti bahwa kita
bertuhan yang meliputi apa-apa dan yang meliputi siapa-siapa. Itulah tanda bertuhan. Namun di dalam hati kita selama ini tanda-tanda bertuhan itu tidak ada di hati kita. Meskipun kita selama ini pura-pura bertuhan, pura-pura beragama, agar dikatakan oleh manusia kita sudah alim di dalam beragama, agar dikatakan manusia kita sudah hebat di dalam mengenal Tuhan. Karena apa? Karena yang kita tuhankan selama ini bukan Allah, tapi manusia yang kita berhalakan selama ini. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena yang ada di dalam hati kita Tuhan diri kita sendiri yang kita berhalakan daripada mentuhankan Allah sebagai pencipta diri kita di hati kita. Itulah pangkal puncak-puncaknya segala-galanya dosa. Ketika kita masih wujud di dalam hati kita, itulah lembah-lembahnya dosa. Maka amal apapun yang dikerjakan masuk di lembah dosa dan dibakar oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Diakui dan dibakarlah semua laku-laku, semua amal-amal, semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila menurut sudut pandang syariatnya, untuk bertemu Allah itu, untuk mengenal Allah itu ya lewat Rasulnya. Ketemu dulu dengan Rasulnya baru ketemu Allah. Itu menurut syariatnya, itu menurut badaniahnya. Tapi coba praktekkan, apa mungkin kita bertemu taat mengikuti Rasulullah yang sudah wafat, Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat? Apakah mungkin kita bisa mengikuti Nabi Muhammad yang sudah wafat? Jadi ayatnya di sini bukan ati Rasul wa ati Allah. Kebalik, ayatnya kebalik. Jadi ati Allah, ikutilah, taatilah Allah, wa ati Rasul, maka taatilah Rasulmu. Nah, jadi menurut ayat ini, maka kenalilah Allah sebagai Tuhan yang menciptakanmu. Maka kenalilah Allah sebagai hidup yang menghidupimu. Maka kenalilah Allah sebagai kuasa yang menguasaimu selama ini. Jadi bila semua amanah-amanah itu sudah dipersembahkan dengan rela dan ridho lewat pintu baiat, maka kita akan bertemu dengan siapa hakikat Rasulullah itu, yang mana hatinya sama persis dengan hatinya para nabi, yang mana hatinya sama persis dengan hatinya para rasul. Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar itu, tapi aku yang melempar Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang bisa memanah itu, tapi akulah yang memanah Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang bisa sholat itu, tapi akulah yang menggerakkanmu, yang mengkehendakkanmu untuk sholat, yang menguasaimu untuk sholat. Itulah makna lillahi ta'ala. Karena sudah ketemu dengan Tuhannya, karena sudah ketemu dengan
penciptanya, maka akan ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan apanya, bukan ketemu jasadnya, tapi ketemu hatinya, ketemu uripe Allah, hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad dulu, sama hidup yang menghidupi alam semesta ini. Inilah maksud ayat itu. Ati Allah wa ati Rasul. Jadi taatilah Tuhanmu, maka kau akan menjadi Rasulnya Allah, maka akan menjadi kekasih Allah, maka akan menjadi Habibullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana kita bisa taat kepada Allah sementara kita kepada Allah saja kenalnya hanya sebatas nama? Bagaimana kita bisa ati Allah, bisa mengabdi, menyembah kepada Allah, sementara Allah saja selama ini hanya berhala-berhala hati, yang mana hanya nama saja yang ada di hati, hanya sesebutan saja yang ada di hati. Sementara yang jadi Tuhan di hati kita selama ini masih hawa nafsu kita sendiri. Jadi ati Allah wa ati Rasul. Jadi bagaimanakah cara taat kepada Allah? Cara taat kepada Allah, cara jumpa kepada Allah, cara mengabdi kepada Allah, cara menghadap kepada Allah, ya relakan, ridhokan. Jangan jadi Tuhan lagi dirimu di hatimu. Jangan wujud lagi dirimu di hatimu. Jangan hidup lagi dirimu di hatimu. Jangan berkuasa lagi dirimu di hatimu. Itulah kunci sukses untuk ati Allah wa ati Rasul. Bila Anda bisa memasrahkan sendiri tanpa pembimbing, belajar sendiri, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu terhidayai ilmu-ilmu ketuhanan di dalam paparan-paparan uripe Allah ini. Belajarlah dan belajarlah tanpa putus asa. Ulang dan ulangi lagi pemaparannya agar bertambah tajam iman kita. Semakin kita ulang, semakin tajam. Semakin kita ulang, semakin menemukan permata-permata yang belum kita saksikan di dalam paparan-paparan di dalam uripe Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini, marilah kita kembangkan sholawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى
آله وصحبه أجمعين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.